Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat badannya pun menyusut. Semua dilakukan demi Darmi putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi, ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita." Tidak mau, bukan kalau aku masak aku kan bau tungku, kan aku udah mandi. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Sampainya di rumah, betapa terkejutnya di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak mau memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini kemana saja seharian, masa di rumah tidak ada makanan? Demi kan apa ibu belum makan seharian? Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Ibu Darmi kan udah bilang, Darmi nggak mau ibu. Sorenya, ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, Darmi yang sedang melihat ibunya menghitung uang segera mendekati ibunya. Bedak dong, ini udah habis nih. Iya, besok ibu belikan, tetapi kamu ikut ke pasar ya, supaya tidak salah beli. Iya deh, kami ikut ke pasar. Bu, nanti ibu jalannya jangan berenang, nanti kamu tetap maaf aja. Kenapa, Darmi? Ada deh pokoknya. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Di tengah perjalanannya, ia bertemu temannya yang bernama Sutiem, yang menghampiri dan bertanya, Kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Terus itu siapa di belakangmu? Apakah itu ibumu? Iya, ibuku, temanku. Betapa sedih Ibu Darmi mendengarnya. Dan setelah pulang dari pasar, Darmi marah kepada ibunya. Ibu ini bagaimana sih? Darmi kan udah bilang, ibu itu jangan dekat ke Darmi. Darmi itu mau bu, masa iya Darmi punya ibu kayak gini, berkulit hitam, gak terawat. Kalau ibu malu, ibu tahu tidak? Dengan penampilan ibu yang seperti ini, ibu ini seperti pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya, maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi janda. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Darmi merintih sambil menangis meminta ampunan. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.
besok ibu beli. Sin. Kamu masak hari ini, Nak. Ibu tidak bisa pulang siang ini. Aduh.